Di firman Tuhan enggak begitu. Nah, kita melihat janji Tuhan. Janji Tuhan kepada itu kuasa janji Tuhan terhadap Yunus adalah janji Tuhan itu menyertai. Katakan bersama saya, menyertai. 1, 2, 3. Menyertai. Dikatakan bahwa di Yunus 1 tadi, bangun pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Ini hidupnya itu ada janji Tuhan. Saudara, siapa yang percaya di sini engkau punya janji Tuhan? Angkat tangannya. Berarti ada janji Tuhan yang menyertai saudara. Ada yang belum terjadi? Ada tuh? Tapi janji Tuhan percaya nggak saudara itu pasti terjadi? Berarti hidup saudara mengandung janji Tuhan. Ngomong sama saya, hidupku mengandung janji Tuhan. 1, 2, 3. Tuhan itu kerjanya nggak setengah-setengah saudara. Tuhan itu kalau dia sudah melakukan sesuatu nggak setengah-setengah. Disuruh ke Niniwe, tapi perginya ke Tarsis. Disuruh ke Tarsis, maka tangan Tuhan itu bergerak. Apa yang Tuhan lakukan, saudara? Nah, apa yang Tuhan lakukan, lihat ya. Apakah Yunus itu berontak? Dan apa yang Tuhan lakukan? Di Yunus 1 ayat 4 dikatakan, maka Yahweh menurunkan angin kencang ke atas laut, terjadilah badai yang dahsyat, sehingga kapal itu hancur. Apakah Tuhan sedang menghukum Yunus? Kekristenan pada umumnya berkata Tuhan sedang menghukum Yunus. Disuruh ke Niniwe kok ke Tarsis, lihat kena badai. Makanya ketika kurang mengenal Tuhan dikira kena badai dihukum Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan menghukum Yunus? Yunus ini kena masalah yang bertubi-tubi, saudara. Betul-betul kebenarannya apakah Yunus itu kena dihukum Tuhan? Saya beritahu, sebetulnya Tuhan sedang menyelamatkan Yunus. Kenapa saya berani berkata demikian? Perhatikan ini. Yunus alami masalah bertubi-tubi. Yang pertama, Yahweh menurunkan angin kencang, terjadi badai. Itu masalah pertama dia, badai. Yang kedua, saudara, dia harus menanggung kesalahan. Kenapa? Karena di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-12, Yunus berkata begini, angkatlah aku, lemparkan aku ke laut, maka laut sekitarmu akan tenang. Sekarang aku tahu bahwa badai besar ini terjadi atasmu oleh karena aku. Gara-gara kamu Yunus, kapal ini kena badai. Jadi dia disalah-salahin. Kena masalah badai, tambah masalah lagi, disalah-salahin. Pernah saudara kayak gitu? Siapa yang pernah? Sudah kena masalah, jatuh ketiban tangga. Bukan cuma itu saja. Berikutnya adalah Yunus dibuang ke laut. Wah, ini seakan kok malah dibuang ke laut. Sudah pernah alami merasa dibuang, nggak diperhatikan, nggak direken, dicuekin. Dan yang keempat, ditelan ikan besar. Saya nggak ngomong paus. Firman Tuhan cuma ngomong ikan besar. Ada ikan besar aja deh. Saya dimakan ikan besar. Jadi dia masalahnya bertubi-tubi kena badai, disalah-salahin, lalu dibuang dan ditelan ikan. Ditelan ikan besar itu maksudnya berada dalam posisi yang tidak menyenangkan kan di dalam perut ikan. Semua orang menjauhi, tidak ada jalan keluar, merasa tidak bisa apa-apa. Masalah bertubi-tubi. Tapi saya beritahu, dari sudut pandang Tuhan, sebetulnya ini penyelamatan. Dari sudut manusia, masalah, terus aku dikutuk Tuhan ya, aku dimurkai Tuhan ya. Padahal Tuhan itu mau menyelamatkan dia. Kalau tak biarin, ini pakai bahasa bebas, Yunus nanti akan terus ke Tarsis. Tapi Tuhan mencegahnya kena badai. Jangan ya. Lalu dibuang ke laut, supaya apa? Supaya nggak ke perahu itu. Kalau di perahu itu nanti akan ke Tarsis gitu loh. Supaya pindah kendaraan deh, oper angkot atau taksi, Grab. Tapi di laut, supaya dia tidak mati di laut dan dibanting ke kanan kiri ke karang tubuhnya hancur, Tuhan menyimpan dia di dalam perut ikan. Dan Tuhan mengeluarkan dia dari perut ikan itu di hari yang ketiga. Setelah hari yang ketiga, dia dikeluarkan dari perut ikan itu. Ini alami pemulihan, Yunus diselamatkan. Lihat, itu bukan Tuhan menghukum, tapi Tuhan menyelamatkan Yunus. Kabar baiknya begini, adakah saudara yang sedang kena bertubi-tubi
bertubi-tubi masalah hari ini. Sudah kena badai, disalah-salahin, dicuekin. Saudara dibiarkan sendirian, gak ada jalan keluar, gak ada yang menolong. Rasanya bertubi-tubi. Apakah saudara tetap mau berkata, Tuhan itu baik? Siapa yang percaya Tuhan itu baik? Apakah saudara alami kesialan, kebangkrutan, kekurangan, maka Tuhan menghukum engkau? Tuhan tidak seperti itu. Tuhan sedang menyelamatkan Yunus. Pikiran manusia